Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam kondisi yang tidak sedang sakit. Pak Helmi ucapkan selamat datang bagi kalian kelas 10 baru di sekolah SMK Cerdas, SMK PGRI 1 Gresik. Di sini perkenalkan, nama saya Pak Helmi Swandana yang akan mengawal kalian selama kalian kelas 1 nanti dalam materi pelajaran Las Busur Listrik atau SMAW. Nah, sebelum kalian nanti terjun ke bengkel, ada baiknya Pak Elmi memberikan beberapa pengarahan terkait dengan apa yang nanti akan kalian lakukan selama praktek las. Ada kemungkinan nanti ketika kalian praktek akan terjadi hal-hal yang di luar dugaan, sehingga perlu bagi kalian untuk benar-benar memperhatikan video ini. Saya mengucapkan selamat menyaksikan. Kalau memang nanti ada materi yang kurang jelas ataupun kurang kalian pahami, kalian bisa memutar video ini berkali-kali atau menangkap layar atau screenshot ya, bahasa kerennya, materi-materi yang sekiranya bagi kalian itu penting. Kenapa? Karena memang yang kita lakukan nanti dalam praktek kelas adalah pekerjaan yang benar-benar dengan resiko kecelakaan yang sangat tinggi. Baik anak-anak ya, kita mulai saja hari ini. Teori dasar las SMAW. Pengertian pengelasan adalah proses penyambungan logam menggunakan tekanan, panas, atau busur listrik. Pada dasarnya sama dengan yang kita lakukan ketika kita menggabungkan atau menjoinkan atau menempelkan barang satu dengan yang lain. Namun dalam hal ini yang kita sambungkan adalah logam. Jadi perlu teknik khusus dalam penyambungannya. Banyak ilmu-ilmu las atau teknik-teknik las atau teknik penyambungan yang kita nanti akan pelajari selama kalian di SMK ya. Selain las nanti ada yang namanya sambungan keling, ada yang namanya sambungan yang lain-lain yang kalian pelajari di materi pelajaran PDTM dan DPTM. Ini ya, pengertian pengelasan adalah proses penyambungan logam menggunakan tekanan panas atau busur listrik. Prinsip kerjanya, penyambungan dua bahan atau lebih. Jadi di dalam las itu kita bisa menyambungkan dua logam, bahkan lebih, atau bahkan kita bisa membentuk manufaktur logam dengan melakukan pengelasan. Kita cairkan benda dulu. Iya Pak, caranya kita mencairkan benda dengan melakukan pemanasan terhadap busur las dengan elektroda. Ya, proses difusi namanya. Nah ini, cairkan benda menggunakan energi panas. Didasarkan pada prinsip-prinsip proses difusi. Apa itu difusi? Kalian pelajari nanti di mapel yang lain. Sehingga terjadi penyatuan bagian-bagian bahan yang disambung. Tadi prinsip kerja pengelasan pada garis besarnya adalah 5 poin di sini. Ya, ini nanti jika kalian memang kurang paham atau perlu untuk dicatat, kalian boleh screenshot video ini ya. Nah, sekarang kita bahas ke SMAW atau las busur listrik. Proses penyambungan logam dengan memanfaatkan sumber tenaga listrik sebagai sumber panas. Bagaimana cara kerjanya? Kalian bisa lihat animasi di samping. Ya, jadi di sini ada meja. Meja ini adalah meja yang terbuat dari logam dan dijepit oleh tang massa yang tersambung dengan kabel yang ada di mesin las. Ini juga penjepit elektroda dan elektroda yang juga tersambung dalam mesin las. Mesin las ini harus ditancapkan atau disambungkan dengan arus listrik untuk menghasilkan energi panas. Itu ya. Nah, ini yang benar-benar harus kalian perhatikan nanti selama praktek. Jadi jangan bermain-main atau jangan bercanda selama praktek. Lakukan standar operasional prosedur atau SOP yang sesuai dengan pekerjaan pengelasan. Ini ya, perlengkapan K3 yang pertama adalah baju kerja atau kita menyebutnya biasanya katalpak. Nah,
standar pengelasan untuk baju kerja adalah baju kerja yang berlengan panjang. Kenapa berlengan panjang? Karena nanti proses las menghasilkan sinar ultraviolet dan inframerah yang bisa mengakibatkan kulit kita ini mudah untuk iritasi atau gatal-gatal atau memerah, sehingga disarankan untuk kita memakai baju kerja yang berlengan panjang. Pada umumnya baju kerja seperti ini kurang sesuai jika bahannya adalah kain-kain seperti biasa. Lantas bagaimana Pak solusinya? Nanti ada alat perlengkapan K3 yang lain yang berfungsi untuk sebagai pelengkap dari baju kerja ini. Kita bahas habis ini ya. Jadi ini perlengkapan pertama dari K3 adalah katalpak yang berlengan panjang. Yang kedua adalah topeng las. Nah, alat ini kelihatannya memang sepele, tapi fungsinya adalah melindungi indera yang paling penting dari tubuh kita, yaitu penglihatan. Banyak kejadian dari tahun-tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya, anak kelas 10 itu biasanya kalau pertama kali melakukan praktek las, mereka banyak bermain-main. Sehingga fungsi dari topeng las ini tidak banyak dimanfaatkan, yaitu melindungi mata dari sinar radiasi ultraviolet dan inframerah yang dihasilkan oleh pemanasan las. Efeknya apa, Pak? Nah, topeng ini dilengkapi dengan kaca yang berwarna gelap atau hitam. Ketika terjadi percikan las dan terjadi nyala api, jangan sekali-sekali melihat percikan tersebut dengan mata telanjang. Kenapa? Karena kalau kalian melihat sinar tersebut dengan mata telanjang, efeknya nanti tidak langsung. Tetapi beberapa jam setelah kalian melihatnya, mata kalian akan terasa berat, lengket di sini, tidak bisa membuka mata, dan rasanya ganjel atau ngeres, seperti banyak kerikil yang ada di dalam mata kita. Nah, untuk itulah penting bagi kalian nanti menggunakan masker las, baik yang melakukan pengelasan atau yang di sekitarnya sedang melihat proses pengelasan temannya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Yang ketiga, nah ini yang tadi saya bilang, namanya apron. Ya. Jadi dia ini berfungsi sebagai pelengkap dari baju kerja. Bahannya ini lebih tebal daripada kain biasa. Tujuannya apa? Resikonya kalau kita hanya memakai ketelpak dengan kain biasa, percikan las yang timbul itu bisa menembus baju kita dan menempel di kulit kita, sehingga kulit kita bisa terbakar. Tapi kalau kita memakai apron, ini bahannya sangat tebal, sehingga percikan-percikan las itu tidak bisa menembusnya. Ya, di sini untuk lengan dua ini, dan yang ini untuk bagian tubuh bagian depan. Lengan ini tadi sama seperti fungsinya dengan pakaian kerja untuk menghindarkan kulit kita atau melindungi kulit kita dari iritasi akibat pencahayaan las dan panas yang dihasilkan oleh las. Apron ini nanti dipakai bareng dan bersamaan dengan baju kerja. Nih ya, sarung tangan atau glove ini juga sama fungsinya dengan apron. Ya. Bahan yang akan kita las atau yang dihasilkan oleh proses pengelasan kita suhunya sangat panas. Jadi tidak mungkin dipegang oleh tangan terbuka ya. Jadi kalian harus memakai dua tangan ini, harus memakai glove ketika kalian memegang hasil pengelasan kalian. Itu ya. Bahannya sama dengan bahan apron, dia tidak mudah terbakar, tapi tidak bisa bertahan dengan panas yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat lama, sehingga kalian tidak bisa menggunakan sarung tangan ini untuk memegang benda kerja yang sudah sampai las dengan waktu yang agak lumayan panjang. Kenapa? Bisa menyebabkan bahannya terbakar juga. Ya. Jadi ketika sama selesai melakukan proses pengelasan, kalian mau memegang benda lasnya, usahakan jangan terlalu lama agar dia tidak terbakar. Bagaimanapun ini kain dasarnya, meskipun tebalnya berbeda dengan kain biasa, jika lama-lama digunakan untuk memegang benda yang bersuhu panas atau tinggi, maka dia juga akan terbakar.
Sepatu safety. Nah, sepatu safety ini kalian pada saat daftar ulang kemarin mendapatkan sepasang sepatu safety yang wajib sampean gunakan ketika sampean berada di bengkel. Ya, tidak hanya ketika kalian melakukan kerja praktek, tapi untuk menghindari kecelakaan kerja akibat proses pemesinan yang lain. Seperti kita ketahui, bubut, fresh, dan proses yang lain itu menghasilkan sisa-sisa besi yang disebut gram atau terak yang bisa menancap pada kaki kita kalau kita tidak memakai sepatu safety. Ya. Jadi selama kalian melakukan praktek di bengkel, jangan sampai memakai sepatu kets atau biasa, apalagi sandal jepit. Ya. Jadi usahakan memakai sepatu safety. Ini sifatnya wajib. Ya, kenapa? Karena bengkel kalian nanti akan menjadi satu dengan proses pemesinan yang lain. Tidak menutup kemungkinan kalian nanti akan berjalan mondar-mandir dari bengkel yang satu ke bengkel yang lain atau dari tempat praktek satu ke tempat pemesinan, praktek kelas ke pemesinan. Selama kalian nanti di bengkel ini wajib kalian pakai. Ya. Jika tidak kalian pakai, ada kemungkinan nanti kalian akan disuruh istirahat atau disuruh stop dulu untuk praktek. Kenapa? Kita tidak ingin kalian nanti terkena gram-gram sisa pekerjaan pada pemesinan yang menancap pada kaki-kaki kalian. Ya. Karena nanti resikonya tidak hanya itu saja, nanti bisa menyebabkan penyakit tetanus atau penyakit berbahaya yang lain. Sehingga ini wajib kalian pakai nanti ya. Masker gas. Nah, masker gas dalam proses las busur listrik tidak wajib dipakai apabila masker gasnya ini mengganggu pemakaian dari topeng las. Jika pemakaian topeng las saja cukup, maka masker gas tidak perlu dipakai. Tapi untuk pengelasan yang lain, misalkan las stick, las mic, dan las gas, ini wajib dipakai. Ini wajib dipakai, tidak boleh tidak. Kenapa? Karena asap yang dihasilkan oleh proses las yang lain itu mengandung bahan yang berbahaya bagi tubuh. Sama sebenarnya las SMAW atau listrik juga seperti itu. Tapi selama kalian memakai topeng las ini, itu rasanya sudah cukup untuk melindungi bagian mata dan hidung. Ya. Nah, contoh penggunaan alat-alat K3 ini bisa kalian lihat dalam video berikut. Nah, ini ya, ini topeng las. Nah, ini cahaya yang dihasilkan oleh proses pengelasan SMAW seperti ini. Kalau kita lihat di video ini, aman bagi kita, karena kita melihatnya dari video. Tapi kalau kita melihat secara langsung, tidak akan sanggup bagi kita lebih dari 5 detik untuk menatapnya. Kenapa? Karena nanti semuanya akan terasa gelap dan mata kita akan mulai terasa berat. Ya. Ini apron yang tadi saya jelaskan dipakai pada kedua lengan dan ini dipakai pada bagian tubuh depan. Ya. Ini kalau kelas kalian sedang melakukan proses las dengan vertikal, ya, proses posisi pengelasan vertikal. Nah, jadi itu contoh penggunaan alat-alat K3 selama proses pengelasan. Kali ini berpesan, kalian harus benar-benar menerapkan standar operasional prosedur, baik proses dan keselamatan kerjanya. Pak Helmi dan guru-guru yang lain tidak ingin kalian nanti ketika praktek terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita tahu proses pemesinan itu resiko kecelakaannya sangat tinggi sekali. Ketika kalian hanya bermain-main, bercanda, guyon, terus menggoda temannya yang lain, menggunakan barang-barang di bengkel, dan dilakukan di area bengkel, resiko kecelakaan kerjanya sangat tinggi. Jadi benar-benar patuhi tata tertib, patuhi instruksi, patuhi apa yang dikatakan sama pembimbing kalian selama di bengkel. Jangan sekali-sekali
bersikap cuek atau acuh tak acuh, apalagi ketika praktek kalian bermain HP mojok, jangan seperti itu. Kompetensi kalian yang paling penting harus kalian kejar selama kalian kelas 1. Itu sebagai modal bagi kalian untuk di tingkat selanjutnya, baik di kelas 2 ataupun kelas 12. Oke ya, kita lanjut. Nah, selain alat-alat K3, ada beberapa alat bantu pengelasan. Kenapa harus memakai alat bantu, Pak? Karena tadi saya bilang, las itu menghasilkan panas yang sangat tinggi pada benda yang kita kerjakan. Sehingga tidak mungkin bagi kita untuk memegangnya dengan tangan yang terbuka. Ya, jadi proses selama pengelasan dan setelah pengelasan harus disertai dengan alat bantu minimal yang ada di depan kalian ini ya. Yang pertama adalah meja las atau meja kerja. Meja las atau kerja ini wajib dilengkapi dengan ragum. Fungsinya apa? Untuk menghilangkan terak ketika kalian selesai ngelas. Nah, bagaimana cara menghilangkan teraknya? Sampai jepit atau kalian jepit benda kerja kalian pada ragum dan kalian pukul dengan palu ini. Nah, ini namanya palu terak. Bentuknya seperti ini. Fungsinya apa? Dia untuk memukul terak-terak las yang dihasilkan dari proses pengelasan yang kalian lakukan. Ya, ujung ini yang dipakai boleh dan ini boleh. Tuh ya. Sikat baja. Apa ini Pak fungsinya? Nah, kalau palu terak, kita hanya membersihkan terak-terak yang sekiranya bisa dihilangkan dengan palu terak. Namun yang tidak bisa dihilangkan oleh palu terak, yaitu terak-terak yang terjepit di antara hasil pengelasan, kalian bisa memakai sikat baja ya, untuk menghilangkan terak-terak di bagian yang sulit. Ya, kita gunakan sikat baja. Gerinda tangan, seperti ini fungsinya ya. Jadi ini putarannya sangat tinggi sekali. Jadi ketika memegang ini, tangan kalian harus benar-benar posisinya kuat, tidak mudah gemetar. Kenapa? Karena jika ini terjatuh, yang beresiko kecelakaan kerja bukan di kalian, tapi di sekitar kalian. Ya, fungsinya apa? Untuk menghaluskan hasil pengelasan yang kalian kerjakan. Terakhir, tang penjepit. Nah, tang penjepit ini nanti membantu kalian ketika kalian memegang benda hasil pekerjaan kalian yang membutuhkan waktu cukup lama. Kalau tadi kita hanya memegang sebentar, kalian boleh memegangnya dengan glove yang sudah saya jelaskan di awal. Tapi kalau kalian memegangnya membutuhkan waktu yang lama, maka harus memakai tang penjepit. Nah ya, sama bentuknya dengan tang biasa. Ini kan fungsinya hanya menghindarkan supaya kalian tidak memegang hasil pengelasan dengan tangan terbuka. Nah, ini ya. Sekarang kita mulai membahas agak ke dalam. Jadi, mulai membahas satu persatu bagian-bagian atau alat-alat yang digunakan dalam pengelasan. Yang pertama, elektroda. Berdasarkan selaput pelindungnya dibedakan menjadi dua, elektroda polos dan elektroda berselaput. Ukurannya mulai 1,5 sampai 7 mili dengan panjang 250 sampai 450 mm ya. 250 sampai 450 mm. Nah, dalam elektroda itu ada kode yang nanti tertempel pada bagian ujung. Sebelum ujung elektroda, selaputnya dia habis, di sini ada kode. Nah, sebelum menggunakan, kalian harus tahu apa sih arti kode-kode itu sesuai dengan yang disepakati oleh AWS, American Welding Society, yang dipakai oleh standar alat-alat dan pengelasan di dunia internasional. Maka kodenya seperti ini. X 4 kali, X 4 kali. Ya. X 4 kali. Ini mempunyai arti-arti tertentu. Elektroda untuk busur manual. 2X setelah ini adalah nilai tegangan tarik minimal. Apa Pak tegangan tarik? Nah, kalian harus belajar
mempelajari benar-benar apa sih tegangan, kekuatan bahan dari pelajaran PDTM dan DPTM. Ya. Tegangan tarik minimal yang dihasilkan oleh sebuah elektroda adalah 60.000 PSI atau 42 kg per meter. Ini untuk 2X setelah huruf E. Nah, X yang ketiga, ini artinya posisi pengelasan. Jika X ketiga ini nilainya 1, maka elektroda tersebut bisa digunakan untuk pengelasan skala posisi. Jika X yang ketiga ini bernilai 2, elektroda tersebut digunakan untuk pengelasan posisi di bawah tangan, datar dan horizontal. Ya. Jika X ketiga tersebut nilainya 3, pengelasan posisi hanya di bawah tangan, tidak boleh posisi yang lain, karena nanti hasilnya tidak akan maksimal. Ya. Kita patuhi aturan-aturan yang ada di kode elektroda ini, karena ini sudah disepakati oleh dunia internasional. Nah, terakhir jika X ketiga ini nilainya 4, dia posisinya bisa dilakukan secara vertikal turun atau vertikal down. Spesial ya, posisi spesial, elektrodanya juga spesial. Nah, sedangkan X yang keempat adalah jenis laput dan pemakaian arus yang sesuai dengan pengelasan. Apa Pak selaput itu dan apa saja contoh selaput itu? Ini ya, kalian bisa lihat di sini. Jika angka X keempat nilainya 0, maka jenis selaputnya selulosa, natrium, dan arusnya Dc+. Cara membaca tabelnya seperti itu ya. Jika angka keempatnya X atau X keempatnya tadi 1, berarti jenis selaputnya selulosa kalium atau AC, pemakaian arusnya AC Dc+. Jika angka atau X keempatnya tadi nilainya 3, maka dia rutil kalium, pemakaian arusnya AC DC plus atau negatif. Nah, sampai pada 8. Jadi masing-masing angka pada X nomor 4 ini memiliki jenis selaput yang berbeda dan pemakaian arus yang juga berbeda. Buat apa? Untuk melakukan pengelasan ketika kita mengelas bahan-bahan yang berbeda juga. Ada alumini, ada logam-logam yang paduan, bahan paduan, selain logam biru, maka kita harus melihat dulu jenis elektrodanya seperti apa. Ya. Nih. Contoh pembacaan elektroda. Ini contoh ya. Elektroda E6010. Seperti yang kita bahas di sebelumnya, E adalah elektroda 60 kekuatan tarik atau tegangan tarik minimal dalam satuan kilogram per meter. Apa sih Pak kekuatan tarik? Berarti hasil pengelasan kalian nanti jika diukur dengan alat ukur tegangan tarik, maka minimalnya dia mampu menahan beban seberat 60 kg per meter. 60 kg per meter. Ya. Itu kekuatan tarik. Nah, X yang ketiga, dia muncul angka 1, berarti dia bisa dilakukan di segala posisi pengelasan. Nah, 0 ini ya, 0, berarti tipe coating arusnya tadi apa yang pertama? Nah, kalian buka lagi. Jika nanti jenis-jenis selaput tadi bagi kalian penting, boleh di screenshot. Boleh sampean simpen atau sampean boleh memutar video ini berulang-ulang kali sampai sampean hafal atau paham. Contoh yang kedua ya, E6013. E elektroda 60 tegangan tarik minimal, sekali lagi 60 kg per meter. 1, nah segala posisi
Dan yang ketiga, angka terakhir muncul 3. Jenis selaputnya dia adalah rutil kalium. Arusnya AC, DC plus atau DC negatif. Sampai di sini paham? Ya, jadi boleh, ini juga kalian catat boleh, kalian screenshot boleh, sebagai modal untuk kalian ngapal no, ya, dihafalkan, biar nanti ketika praktek kalian saya panggil satu-satu, saya tanya ini artinya apa, ini artinya apa, ini artinya apa, sampai bisa menjelaskan. Berarti kalau sampai nanti saya panggil atau kalian nanti saya panggil satu-satu dan kalian bisa jawab, artinya kalian benar-benar menyimak video ini. Tapi kalau ketika kalian nanti praktek satu persatu saya panggil dan tidak bisa menjelaskan berarti kalian hanya sekilas melihat video ini tanpa benar-benar dipahami. Itu ya. Kalian screenshot dulu boleh. Kalau sudah, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Jenis selaput dan pemakaian arus. Nah, selulosa penembusan yang dalam, teraknya tipis dan mudah dibersihkan. Umum ya untuk selulosa ini. Natrium, dia mudah menyerap air, dia tidak mudah lembab, dan dia berkantor listrik yang baik. Kalium menstabilkan busur jika dipakai arus AC. Nah, kalau misalkan busurnya stabil memakai arus DC, ketika kita pakai arus AC dia tidak stabil, maka selaput kalium ini nanti yang akan menstabilkan atau menetralkan lagi. Sedangkan rutil untuk penembusan sedang. Serbuk besi meningkatkan efisiensi dan hidrogen rendah untuk pengelasan dengan mutu tinggi. Itu macam-macam selaput dan pemakaian arusnya. Fungsi bagian-bagian dari elektroda. Ini ya, bentuknya seperti ini. Jika kalian atau masa kecil kalian sangat bahagia, maka kalian pasti pernah bermain kembang api. Bentuknya hampir sama dengan kembang api. Bedanya, kalau kita membakar kembang api, yang terbakar adalah selaputnya atau fluxnya, sedangkan besi di tengahnya tetap. Tapi elektroda ini tidak. Flux ini nantilah yang akan digunakan sebagai pembakar dari inti elektroda. Inti elektroda ini nanti yang akan menyambung atau leleh menjadi sambungan dari dua logam yang kita lakukan. Itu ya elektroda. Jadi ukuran panjangnya dari ujung ke ujung. Nah, dari ujung ke ujung inti. Panjang selaput dari ujung sampai di sini. Kenapa ada sisa, Pak? Sisa ini nanti fungsinya untuk dijepit pada penjepit elektroda ketika kita melakukan pengelasan. Ya. Ini kawat inti dan ini selaputnya. Nah, selaputnya seperti ini dalamnya. Kawat inti ini nanti yang bakalan dia meleleh dan menyambungkan benda yang akan kita las. Ya. Inti elektroda sebagai pengantar arus listrik. Umumnya terbuat dari apa, Pak? Inti elektroda umumnya terbuat dari tembaga, ya. Atau bisa jadi campuran, logam campuran. Yang penting ada unsur penghantar listrik yang baik. Pengantar arus listrik dari tang elektroda ke busur yang terbentuk setelah bersentuhan dengan benda kerja. Nah, ketika ujung elektroda yang ini bersentuhan dengan benda kerja yang sudah diklaim dengan tang massa, maka dia akan terjadi percikan. Nah, percikan ini nanti yang akan kalian gunakan untuk membakar inti dari elektroda ini. Ya, dan sebagai bahan tambah itu nanti bahan tambah untuk hasil pengelasanmu, yaitu terak tadi yang bisa kamu singkirkan dengan tang, palu terak atau sikat baja. Sikat baja ya. Yang kedua, salutan. Fungsinya satu, memberikan kelas pelindung pada logam yang dilas, melindungi kontaminasi udara saat logam masih cair. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ketika logam masih cair dan
udara masuk, maka hasil pengelasannya tidak akan bisa rapat atau tidak maksimal. Akan terjadi cacat-cacat las pada saat kalian mengelas terus dia terjadi kontaminasi udara. Gimana Pak kontaminasi udara saat logam masih cair? Ketika kalian tidak bisa menjaga jarak elektroda dengan benda yang kalian las tidak stabil, jadi jaraknya kalian naik turun itu sehingga kontaminasi udara masuk, dia mengkontaminasi hasil pengelasan kalian. Yang ketiga membentuk lapisan terak, nih ya, yang melapisi hasil pengelasan dari oksidasi. Oksidasi udara katanya ada kontaminasi Pak, ada, dia masih cair. Nah, ketika nanti dia memadat, maka dia akan ditutupi oleh terak. Nah, terak inilah nanti akan melindungi oksidasi udara. Oksidasi udara selama proses pendinginan. Ketika kontaminasi tadi terjadi, maka hasilnya akan cacat. Sama ketika proses pendinginan, jika ada oksidasi udara, maka juga hasilnya juga akan cacat. Mencegah proses pendinginan agar tidak terlalu cepat untuk hasil yang maksimal, memudahkan penyalaan dan mengontrol stabilitas busur. Ya, prinsip las busur listrik atau SMHW kita mulai masuk. Arus listrik dibangkitkan oleh generator dan dialirkan melalui kabel ke sebuah alat yang menjepit elektroda di ujungnya. Nah, ini yang namanya penjepit elektroda. Nah, yang saya bilang tadi, elektroda di ujungnya ada sisa. Buat apa, Pak? Dia nanti dijepit ke dalam penjepit elektroda yang disambungkan oleh kabel pada generator. Ketika arus listrik dialirkan, elektroda disentuhkan ke benda kerja, dan arus listrik tetap mengalir melalui celah sempit antara ujung elektroda dengan benda kerja. Ya, arus yang mengalir ini dinamakan arc atau busur yang dapat mencairkan logam dan membentuk alur las. Nah, busur listrik ini nanti yang akan membakar inti dari elektroda dan mencairkan logam untuk membentuk alur las. Ya, beberapa macam mesin las, transformer atau AC, inputnya dia harus AC, outputnya juga harus AC. Conformer atau DC, input AC bisa, DC bisa, outputnya dia DC. Rectifier, input AC, outputnya AC, atau bisa juga DC. Jadi satu-satunya mesin las yang dilengkapi oleh rectifier adalah mesin las AC DC. Ya. Kabel tenaga. Pemilihan kabel tenaga untuk menginstal disesuaikan dengan beban dari trafo lasnya berupa ampere dan tegangan input. Berapa ampere nanti yang kita butuhkan, berapa tegangannya, itu harus kita sesuaikan dengan kabel tenaganya ya. Hal ini menyangkut ukuran kawat, panjang kabel dan jenis kawat serabut atau tidak. Harus kuat dalam menginstal dan tidak boleh lepas. Kenapa? Kalau sampai lepas, maka aliran listrik yang mengalir tidak maksimal dan tidak panas, sehingga sulit ketika kita melakukan penyalaan. Ya, kabel elektroda bentuknya seperti ini, ya, kawat tembaga, karet dalam, serat asbes, karet luar. Ada 4 lapisan. Ya. Ini kalau kabel tenaga tadi kita harus menggunakan serabut boleh dan tunggal juga boleh, tapi kalau elektroda dan kabel massa wajib menggunakan kabel serabut sehingga lentur dan bisa disesuaikan dengan ampere pada trafo. Ya. Tujuannya ini disesuaikan dengan ampere. Kenapa? Karena dalam pengelasan kita tidak stuck atau melulu pada 1 ampere. Tadi kita bisa meninggikan, merendahkan, mengecilkan, membesarkan ampere sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan ketika melakukan las dan sesuai dengan bahan yang kita las juga elektrodanya. Jadi tidak melulu kita melakukan ampere sekian, nanti elektroda yang berbeda kita juga ampere sekian, maka lasmu nggak akan maksimal. Itu ya. Penggunaan kabel elektroda ini perhatikan dan kabel massa harus disiapkan dengan benar dalam kondisi terurai. Terurai ini maksudnya tidak tertekuk dan tidak saling terlilit. Jadi harus benar-benar jalur bebas dua-duanya. Kenapa?
yang kita bahas di sini adalah arus trafo. Arus listrik dari trafo ke kabel itu nanti bisa maksimal. Kalau nanti tekuk, terus bersilangan atau ruwet rangkaiannya, maka arus yang dihasilkan tidak akan maksimal, sehingga hasil pengelasan nanti juga tidak akan maksimal. Ya. Ini pemegang elektroda. Nah, jadi ujung elektroda tadi harus masuk pada sela-sela pemegang elektroda ini. Kalian bisa atur posisinya sesuai dengan kebutuhan kalian dan sesuai dengan posisi las yang nanti akan kita bahas setelah pertemuan ini ya. Kalian bisa atur di sini ada beberapa celah yang bisa kalian masuki sesuai dengan berapa derajat nanti posisi elektroda ketika kita melakukan pengelasan dengan berbagai macam benda dan berbagai macam posisi. Nah, ini penjepit massa yang kalian lihat di awal tadi dia menjepit benda di meja itu seperti ini. Kalau bahan yang kalian las tidak dijepit dengan penjepit massa ini yang disambungkan dengan kabel massa atau kabel tenaga tadi, maka dia tidak akan berfungsi. Kenapa? Karena tidak ada sisi negatifnya. Ya, jadi benda harus dialiri arus dulu dari tang penjepit massa ini, baru nanti bisa dinyalakan dengan elektroda. Kalau ini tidak ada dan tidak dijepit, maka dia tidak akan fungsi, percuma. Ya, pemegang elektroda dan penjepit massa. Holder dan klem massa dibuat dari bahan yang mudah mengadarkan arus listrik, tembaga. Ya, yang penjepit tadi itu biasanya tembaga. Pada pemegang elektroda, mulutnya sudah dibentuk sedemikian rupa. Nah, ini kan yang tadi sudah saya katakan di sebelumnya, berbagai sudut 180, 90, 45, tergantung dari kebutuhan dan posisi pengelasan yang akan kalian lakukan nantinya. Ini ya, dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mencengkeram dengan kuat pada benda kerja ini untuk massa. Ya, dapat mencengkeram dengan kuat pada benda kerja. Kenapa? Kalau misalkan di tengah jalan penjepit massa kalian lepas, maka elektroda nanti otomatis akan mati. Ya, sehingga lasnya terpotong di tengah jalan. Itu ya. Ini macam-macam sambungan pengelasan yang nanti akan kalian kerjakan selama kelas 1. Kita latihan ini dulu nanti. Ada sambungan temu atau boot join, ada sambungan T-join, sudut atau corner join, saling tumpang, lap join, dan X join. Nanti masing-masing sambungan ini yang akan kalian praktekkan atau kalian latihan selama kelas 1. Kok sedikit, Pak? Jangan lihat jumlahnya sedikit, tapi nanti tekankan pada sekilas kalian. Jika nanti melakukan pengelasan sambungan join hanya lurus, ketika saman las terus saman hasilnya saman periksakan ke saya atau cek ke saya, belum tentu hasil las kalian nanti lurus, dan belum tentu hasil kalian nanti benar-benar rapat. Karena kenapa? Ya tadi, ketika kalian tidak bisa mengatur jarak atau menstabilkan jarak elektroda dengan bahan, maka las kalian akan putus-putus, loncat-loncat, banyak terjadi loncatan yang di sini di luar dari jalur lasnya. Nanti kalian akan tahu sendiri ketika praktek. 5 ini nanti yang akan kalian praktekkan selama kalian kelas 1. Ya, dan benar-benar harus bisa. Ya. Makanya nanti ketika praktek, hal-hal yang memang nanti kalian belum menguasai atau kalian belum paham, kalian langsung ngomong ke saya. Boleh ke saya atau boleh ke guru-guru yang lain yang ada di situ. Tidak harus ke saya. Ya. Tidak harus ke saya. Kalau memang ketika saya istilahnya lagi menjelaskan ke temanmu yang lain, terus kamu istilahnya pengen segera tahu, boleh kamu tanya ke guru yang lain. Itu ya, jadi 5 ini nanti yang akan kalian kerjakan selama kelas 10. Ini dasar, ya, penyambungan dasar untuk las. Jadi harus benar-benar menguasai dulu, baru nanti kita ke tingkat selanjutnya.
Itu dulu. Ini teknik penyalaan las. Teknik sentakan. Nah, elektroda, ini elektroda ya, dan ini benda kerjamu. Kalian sentuhkan ke bawah, kalian gerakkan ke bawah sampai dia timbul percikan las. Seperti ini. Kalau sudah terjadi percikan las, kalian angkat, tapi jangan terlalu tinggi. Nah, jangan terlalu tinggi. Kenapa, Pak? Kalau terlalu tinggi, mati. Atau biasanya ketika ini nyala, terus keburu kalian angkat, dia akan nempel. Lengket dengan bahan kerjanya. Gini nih kalau kalian misalnya pertama kali praktek, panik, sampean kipat-kipatkan atau sampean gerak-gerakan gini, atau sampean pegang, karena kalian takut. Makanya saya bilang di awal, kalau memang lengket, tidak usah digitukan, lepas holder elektrodanya, buka holder elektrodanya, angkat elektroda yang masih menempel pada benda, kalian lepas dengan tang. Ya, jangan tadi dikipat-kipatkan gini, kalian panik. Iya, kalau kalian gini terus tidak mengenai orang lain. Kalau mengenai orang lain akan terjadi kecelakaan kerja nanti. Yang kedua, cara goresan. Yang kedua cara goresan ini, jadi dari depan ini benda, kalian goreskan jret. Ketika sudah nyala jret, jangan diangkat seperti ini. Jret, angkat sedikit. Nah, jarak antara elektroda dengan benda jangan terlalu tinggi atau jangan terlalu lebar, agar las atau nyala las ini bisa stabil. Itu ya. Setelah elektroda menyala, pertahankan jarak busur las. Nah, pertahankan jarak busur las. Jarak antara elektroda dengan benda kerja. Ini harus kalian pertahankan. Kalau tidak, maka nyala las ini akan sering mati, sering putus, sering lengket. Memang sulit di sini, belajarnya di sini kalian. Itu ya. Jadi untuk pertama ini mungkin hanya sampai di sini saja. Ya, pertemuan pertama. Nanti akan kita sambung tentang teknik-teknik pengelasan yang menjelaskan bagaimana posisi A, B, C pada pengelasan. Terus kelas itu selain SMA, W ada apa saja. Apalagi mungkin K3 yang tadi sempat terlewat, yang belum mungkin juga akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Jadi tugas kalian nanti setelah ini, kalian isi formulir yang sudah saya siapkan di Google Classroom kalian, ya, Google Form ya, saya memberikan tugas lewat Google Form, isi sesuai dengan yang kalian dapatkan dari video ini, penjelasan saya, kumpulkan maksimal paling lambat jam 12 siang. Ya. Karena nanti setelah jam 12 siang, maka saya akan menutup respon atau pengumpulan tugas. Jadi kalau kalian mengisinya lewat dari jam 12 siang, kalian tidak akan bisa mengumpulkan. Ya. Jadi simak baik-baik kembali video ini. Kalau sudah benar-benar siap, baru kalian klik tugas, kalian kerjakan tugas tersebut. Saya tunggu sampai jam 12. Itu ya. Jika ada salah kata dari saya atau penyampaian yang kurang jelas untuk pertemuan pertama ini, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya dan materi yang berbeda. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan selama di rumah. Semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.